semuanya warga jemaat GKJ Kanaan yang saya kasihi. COVID-19 meningkat tajam kasusnya 1 bulan terakhir ini karena varian Delta sudah memasuki negara kita. Rumah sakit penuh, antrian panjang, oksigen langka, obat sulit didapatkan. Mari Bapak Ibu, kita perketat protokol kesehatan. Memakai masker double keluar rumah. Jangan buka masker sedetik pun apabila kita berada di tempat umum. Sering mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak urgen, serta menghindari makan bersama di luar. Kita terus berdoa, kiranya Tuhan tetap menolong kita dan melepaskan kita dari masalah yang pelik ini. Tuhan beserta kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang sejati telah Kristus anugerahkan bagi kita orang percaya. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama bersyukur dan menguji perbuatannya yang besar. Dengan bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah ibadah ini, serta berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat hidup. Pujilah Dia dalam kerakawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya
Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita kuduskan ibadah minggu hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah dimerdekakan, terkadang kerap kali kita masih lalai dan tidak sedikit kita kurang berjuang
dan gagal mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri. Tetapi Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang mengampuni kesalahan dan dosa kita ketika kita sungguh-sungguh mengakui segala pelanggaran kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat 5. Untuk itu, dengan menyadari segala keterbatasan dan kelemahan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, perkataan kami masih menyakiti hati dan sesama. Perbuatan kami masih kurang mencerminkan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Bahkan kadang kami membenci dan sulit mengampuni musuh. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah seluruh jiwa raga kami abdikan untuk membalas kasih-Mu dengan mengasihi sama dalam tindakan nyata. Amin. Bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 18 dan 20 dan dilanjutkan ayat 22 dan 23. Begini bunyi berita anugerah. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Saat ini kami hendak mendengarkan suara-Mu. Mampukanlah kami untuk kami dapat menenangkan hati dan pikiran kami. Sekaligus kami fokus pada suara-Mu. Karena dengan suara-Mu, hidup kami lurus. Dengan suara-Mu, kami punya pegangan untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil melalui surat Efesus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25, sampai Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Karena itu, buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kepada setiap kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bulan Agustus selalu identik dengan peristiwa kemerdekaan. Tahun ini, bangsa kita Indonesia akan genap berusia 76 tahun. Sebagai warga negara Indonesia, patutlah kita bersyukur oleh karena Tuhan menempatkan kita di sebuah bangsa yang telah merdeka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka bisa dimaknai bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, tidak bergantung atau mampu berdiri sendiri, terlepas dari belenggu yang menyesakkan. Singkatnya, kemerdekaan identik dengan kebebasan. Tetapi kita perlu menyadari untuk mencapai sebuah kemerdekaan, harganya mahal. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan para pendahulu kita
yang rela mati dan mencucurkan darahnya demi terbebasnya bangsa Indonesia dari kolonialisme. Oleh karena itu ada slogan yang dipegang kuat oleh para pejuang saat itu. Merdeka atau mati. Dari slogan ini hendak menggambarkan para pejuang kita tidak mengenal kata kompromi dengan para penjajah. Bahkan Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah bertutur demikian. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bistik tapi budak. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kemerdekaan adalah hal yang juga sangat penting. Karena kemerdekaan kita diperoleh dari kasih Kristus yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Kita bisa merdeka dari dosa bukan karena usaha kita. Kita bisa memiliki status merdeka oleh karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Meskipun kemerdekaan kita adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, tetapi jangan pernah kita memaknainya secara murah. Kemerdekaan dalam Kristen bukan untuk diobral secara gampang. Kemerdekaan dalam kekristenan tidak bisa dikompromikan. Seorang teolog asal Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer adalah seorang Kristen yang begitu berani melawan kediktatoran Hitler pada Perang Dunia Kedua. Melalui pemikiran-pemikirannya, Bonhoeffer mengkritik Hitler yang sudah kelewat batas dalam menindas sesama yang lain, khususnya orang Yahudi. Oleh karena kritikannya yang tajam tersebut, Bonhoeffer dipenjara dan dihukum mati. Ternyata selama di penjara, dia menulis sebuah buku yang berjudul The Cost of Discipleship, Harga Mengikut Yesus. Bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengikut Yesus. Isi buku ini adalah hasil refleksi Bonhoeffer terhadap kondisi gereja di zamannya. Salah satu topik yang cukup tajam adalah Bonhoeffer mengkritik orang Kristen yang keliru dalam memahami anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Banyak orang percaya yang mengaku sudah merdeka, tetapi perkataannya, tindakannya, gaya hidupnya tidak seperti orang yang sudah merdeka. Disinilah Bonhoeffer menyebut banyak orang Kristen yang memperagakan anugerah Kristen secara murahan atau cheap grace. Apa maksudnya cheap grace? Kurang lebih ia menyebutnya demikian. Anugerah murahan adalah mengkhotbahkan pengampunan tanpa mengharuskan pertobatan. Baptisan tidak disertai dengan disiplin gereja. Perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Persekutuan tanpa komitmen. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan. Anugerah tanpa mau memikul salib.
anugerah tanpa totalitas hidup bersama Yesus Kristus. Ungkapan Dietrich Bonhoeffer ini bisa jadi sangat relevan untuk kita masa kini. Sebab dalam banyak hal, seringkali kita sebagai orang Kristen, orang percaya, sedang menghayati dan menjalani cheap grace. Kita nggak mau melayani, kita nggak mau mengampuni, kita nggak mau bertobat, kita nggak mau berkorban, kita nggak mau memikul salib yang berat. Kita hanya mau status merdeka, tetapi tidak mau berjuang. Kita hanya mau masuk surga, namun tidak disertai dengan ketaatan iman. Inilah cheap grace, anugerah keselamatan dari Tuhan, dipandang, dimaknai secara murah. Syukur pada Allah, hari ini saya dan saudara disegarkan kembali oleh firman Tuhan bahwa orang yang sudah merdeka dalam Kristus, hidupnya pun harus mengalami perubahan. Paulus menyebutnya manusia lama menjadi manusia baru. Cara hidup yang lama diubah menjadi cara hidup yang baru. Mari kita lihat pada bacaan kita apa saja yang perlu kita transformasi sebagai orang yang telah merdeka. Yang pertama, mulut kita yang biasa dipakai untuk berbohong, dipakai untuk marah-marah dan berkata-kata kasar, mari kita belajar untuk mengubahnya. Status manusia baru adalah orang yang mau memakai mulut dan kata-katanya dengan mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan pengampunan, dan menuturkan kata-kata yang membangun. Saya teringat sebuah peribahasa dalam bahasa Mandarin, Yiyan Jichu Simanan Zui. Kalimat atau kata-kata yang sudah terlanjur dikeluarkan dari mulut manusia, maka 4 ekor kuda tercepat di dunia pun tak mungkin bisa mengejarnya dan menarik kembali kata-kata itu. Artinya, apa yang sudah kita katakan tidak akan bisa ditarik kembali. Oleh karena itu Paulus menasehati jemaat Efesus, mari bijaksana dalam menggunakan kata-kata. Mulut dan lidah orang Kristen harus jadi berkat. Yang kedua, tangan. Tangan yang biasa dipakai untuk mencuri, mengambil yang bukan miliknya, dan tidak mau dipakai untuk bekerja keras di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tangan orang percaya dipergunakan untuk menghasilkan karya, menghasilkan berkat, dan pada akhirnya menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk sesama. Yang ketiga, segala karakter yang buruk, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Perhatikan kata dibuang. Dibuang berarti semua karakter buruk kita tidak akan pernah berguna dalam perjalanan hidup kita. Rasul Paulus dengan tegas mengajak orang percaya di Efesus dan kita semua untuk mengubah energi kita yang buruk itu dengan kasih mesra terhadap sesama yang lain. Ibu, bapak, saudara, dan para sahabat, saya sangat menyadari tidak mudah memang hidup sebagai orang yang merdeka dalam Kristus. Karena memang menjadi pengikut Kristus punya standar yang sangat tinggi.
Dalam konteks inilah, Dietrich Bonhoeffer kemudian berefleksi bahwa anugerah Kristus memang anugerah yang mahal. Costly grace. Begini kutipannya. Anugerah yang mahal adalah Injil yang harus terus dan terus dicari. Anugerah Kristus mahal karena Ia berkenan datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh dunia. Anugerah Kristus mahal karena Ia menuntut seluruh kehidupan seseorang. Anugerah itu mahal karena Ia menghancurkan dosa dan melayakkan manusia untuk berjumpa dengannya. Marilah kita terus hidup sebagai orang yang merdeka. Kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan memang gratis, cuma-cuma. Tetapi kemerdekaan dalam Kristus adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah
Di dalam kesatuan Gereja Kristus, di segala abad dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang termulia, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terlebih Engkau telah mengaruniakan kemerdekaan iman, sehingga kami beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya kami bukan lagi hamba dosa, melainkan kami adalah anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal selama-lamanya. Dengan rendah hati saat ini kami hendak menaikkan permohonan. Pertama, kami memohon kekuatan dan penghiburan yang sejati menaungi keluarga yang berduka cita, terutama keluarga besar Bapak Waljiman. Kehilangan pribadi yang kami kasihi tentu mendukakan hati. Namun janji-Mu kami pegang selalu, bahwa orang yang mati dalam Tuhan telah aman dalam perlindungan-Mu. Kuatkan keluarga dan ajarlah kami semua untuk mempergunakan waktu hidup di dunia ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit atau sedang menjalani masa pemulihan. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Pri Susilowati, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Ibu Sri Winarni, Bapak Ugio, Bapak Paino, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Bapak Dede Haryanto, Ibu Yuniarti, Bapak Sarjono, Bapak Waljiman, Bapak Wiyadi, Bapak Rianto, Bapak dan Ibu Teguh Setiadi, Saudara Ezra Regi, Ibu Kartiwi Sdioko, Saudari Esther, Bapak dan Ibu Sunarto, Saudari Tika, Bapak Supandoyo, Bapak Sumanto, Saudara Yeswanto Adi, dan Ibu Setio Heru Praptini. Tolonglah mereka, ya Kristus, sehingga mereka tetap semangat, bergembira, dan merasakan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah mereka. Bagi kami yang bergumul mencari kerja, berjuang merintis usaha, yang mencari pasangan hidup, yang sedang merencanakan pernikahan, keluarga yang menanti kehadiran anak-anak kami dalam merajut masa depan mereka, keluarga-keluarga yang terkendala dalam perekonomian, keluarga yang mengalami keretakan, para usia lanjut, duda, janda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus, serta pergumulan-pergumulan hidup kami yang lainnya.
Sungguh kami tidak mampu berjalan sendiri, ya Allah. Permohonan kami, berjalanlah bersama dengan kami. Rawatlah persekutuan GKJ Kanaan. Satukanlah kami meski kini kami masih beribadah di rumah. Kami rindu dapat kembali beribadah di gedung gereja. Kami rindu pandemi segera berlalu. Kami rindu keadaan semakin membaik. Sertailah kami agar mampu melihat peristiwa pandemi ini dengan terang kasih-Mu. Kami meyakini di balik semua ini ada pelangi yang indah yang Engkau sediakan. Berkatilah pemimpin kami. Berkatilah para dokter dan perawat, serta berkatilah semua elemen bangsa Indonesia. Demikianlah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Dan ingatlah akan firman-Nya yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, syukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan kepada majelis wilayah atau dapat ditransfer ke Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu, mari persembahan ini kita aturkan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama keluarga. Dan pada kesempatan ini, Tuhan memberikan waktu untuk mempersembahkan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, baik itu persembahan
mingguan, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan IKK, dan yang lainnya. Agar persembahan ini bermanfaat dan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, dan dapat dipakai untuk pelayanan di Gereja Kristen Jawa Kanaan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan takut akan Tuhan. Ajarlah kami senantiasa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibu bapak dan saudaraku, kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kami siap melakukannya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita terima berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.